Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat selalu dan juga bahagia ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang materi pergerakan bumi bersama Indi Mustika. Tapi sebelum itu kita lihat terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari. Bagaimana? Sudah tahu kan tentang tujuan pembelajarannya? Nah, kali ini yuk kita mulai belajar bersama tentang pergerakan bumi. Nah, sebelum membahas tentang pergerakan bumi, kita akan bahas tentang matahari, bumi, dan juga bulan. Nah, yang pertama ada matahari. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya. Seluruh benda-benda langit yang menjadi anggota tata surya beredar mengelilingi matahari dengan bentasan tertentu. Yang kedua, bumi. Bumi merupakan salah satu planet di tata surya dan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi merupakan planet ketiga yang terdekat dari matahari. Nah, yang ketiga adalah bulan. Bulan adalah benda langit yang berbentuk bulat dan mengelilingi sebuah planet. Bulan itu merupakan satelit alam yang dari bumi. Selanjutnya, kita bahas tentang penampakan bulan dari bumi. Pasti teman-teman sudah pernah melihat bulan kan? Nah, bulan itu tampak di bumi ketika malam hari saja. Nah, bentuk bulan itu juga berubah-ubah. Bentuk bulan berubah-ubah ini dinamakan fase bulan. Dan selanjutnya ada gerhana. Gerhana dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gerhana bulan dan yang kedua ada gerhana matahari. Nah, yang pertama ada gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan juga bulan terletak pada satu garis lurus. Nah, gerhana bulan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada gerhana bulan total, kedua gerhana bulan sebagian, dan ketiga ada gerhana penumbra. Nah, yang kedua ada gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Nah, gerhana matahari juga dibagi menjadi tiga bagian loh. Yang pertama ada gerhana matahari total, kedua gerhana matahari sebagian, dan yang ketiga ada gerhana matahari cincin. Nah, selanjutnya ada pasang air laut. Pasang air laut adalah pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari dan juga bulan. Yang pertama ada pasang naik. Pasang naik itu adalah kondisi permukaan air laut ketika naik. Yang kedua ada pasang surut. Pasang surut adalah kondisi permukaan air laut ketika surut. Dari pasang-pasang ini ada beberapa manfaat loh. Yang pertama, petani garam memanfaatkan untuk membuat garam. Dua, saat pasang naik, nelayan pergi mencari ikan. Dan yang ketiga adalah kapal besar berlabuh di dermaga ketika pasang naik. Selanjutnya ada sistem penanggalan. Nah, sistem penanggalan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tahun Masehi dan yang kedua ada tahun Hijriah. Nah, apa sih bedanya tahun Masehi dan tahun Hijriah? Yuk kita bahas. Tahun Masehi berdasarkan pada revolusi bumi. Tahun Masehi ini biasa disebut dengan tahun Syamsiah. Satu tahun di Masehi ada 366 hari. Sedangkan tahun Hijriah itu berdasarkan pada revolusi bulan, sehingga disebut tahun Qamariyah. Satu tahun Hijriah ada 365 hari. Nah, kita masuk pada materi pergerakan bumi. Yang pertama ada rotasi bumi. Rotasi bumi terjadi ketika bumi berputar pada porosnya. Bumi memerlukan waktu 1 hari untuk berputar pada porosnya.
Peristiwa rotasi bumi ini berdampak juga loh pada kehidupan di bumi. Yang pertama, ada gerakan semu harian matahari dari timur ke barat. Yang kedua, ada pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang terkena sinar matahari itu menjadi terang dan itu dinamakan siang. Sedangkan bagian bumi yang tidak terkena cahaya, maka itu akan menjadi gelap. Sehingga itu dinamakan malam. Yang ketiga, ada perbedaan waktu. Nah, bumi berputar pada porosnya 24 jam dan itu 360 derajat. Sehingga kalau 1 jam saja itu berarti 15 derajat. Indonesia terletak pada 95 derajat BT dan 141 derajat BT, sehingga di Indonesia terjadi 3 pembedaan waktu, yang selisihnya hanya 1 jam saja per waktunya. Ada 3 pembagian waktu di Indonesia. Yang pertama, waktu Indonesia bagian Barat atau WIB. Kedua, waktu Indonesia bagian Tengah atau WITA. Ketiga, waktu Indonesia bagian Timur atau WIB. Selanjutnya ada revolusi bumi. Revolusi bumi terjadi ketika bumi berputar atau beredar mengelilingi matahari. Nah, bumi memerlukan waktu 1 tahun lamanya untuk berevolusi. Revolusi bumi ini memiliki dampak pada kehidupan di bumi loh. Yang pertama, ada perbedaan musim di bumi bagian utara dan juga bumi bagian selatan. Yang kedua, ada perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Dan yang ketiga adalah perubahan kedudukan matahari. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah semua benda langit itu bergerak pada lintasannya masing-masing. Nah, seluruh kejadian yang ada di langit itu berdampak juga loh pada kehidupan di bumi. Contohnya, ada rotasi bumi dan revolusi bumi yang berdampak pada kehidupan kita di bumi. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.